Selamat datang di materi Activity Cycle Diagram atau ACD. Activity Cycle Diagram atau ACD merupakan sebuah diagram yang menggambarkan siklus entitas dalam sebuah sistem. Siklus ini harus berupa closed loop atau loop tertutup. Seperti pada gambar, terlihat bahwa entitas yang diwakilkan oleh garis membentuk sebuah loop tertutup, atau setiap garisnya melalui sebuah proses dan tidak berhenti dalam satu proses, melainkan proses-proses tersebut terhubung. Misal dari arrive rate vehicles sampai parking dan lain-lain ini selalu terhubung, jadi membentuk sebuah lingkaran. Dan garis putus-putusnya juga membentuk sebuah lingkaran. Jadi pada gambar ini ACD-nya berupa closed loop. Kemudian simbol-simbol yang ada dalam ACD. Yang pertama, simbol kotak merupakan aktivitas atau proses. Kemudian simbol oval merupakan queue atau waiting. Kemudian sebuah garis tadi itu merupakan arah atau urutan proses. Nah, untuk entitas yang berbeda, nanti warna atau bentuk garisnya juga disesuaikan. Nah, kemudian ada dua entitas. Dalam ACD, entitas dapat berupa objek maupun pekerja. Yang pertama, ada dua jenis entitas. Yang pertama, permanent entities, atau entitas tersebut selalu berada di dalam sistem tersebut. Kemudian ada temporary entities, entitas yang tidak selalu ada dalam sistem. Nah, ciri-cirinya biasanya melewati sebuah aktivitas outside. Contohnya pada gambar. Nah, di sini ada dua entitas, yaitu merah dan biru. Entitas biru itu selalu ada di dalam sistem karena dia nggak melalui sebuah proses outside. Sementara entitas merah dia tidak selalu ada dalam sistem karena pada loopnya dia itu bakal melewati sebuah aktivitas bernama outside. Jadi dia bakal keluar dari sistem. Nah, berikut adalah aturan dari ACD. Penambahan outside dapat membedakan mana permanent entities dan juga temporary entities. Kedua, di antara dua aktivitas atau proses harus ada waiting atau queue-nya. Kemudian yang ketiga, bila dua aktivitas jedanya singkat atau tidak ada wait atau queue-nya, kedua aktivitas tersebut dapat digabungkan dan diberi keterangan. Keempat, dalam satu aktivitas atau proses dapat dilalui beberapa entitas sekaligus. Kelima, loop harus tertutup. Dan terakhir, pergerakan panah pasti bergantian setelah kotak, lalu lingkaran, lalu kotak, dan seterusnya. Nah, berikut adalah studi kasus dari ACD. Misalkan diberikan kasus pada tahun 2021, pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan vaksin kepada rakyatnya. RS Anugerah Pratama ditunjuk pemerintah sebagai mitra program vaksin. Nah, alur pemberian vaksin yaitu yang pertama, pasien vaksin datang ke RS Anugerah Pratama dan langsung melakukan pendaftaran. Yang kedua, terdapat petugas yang membantu proses pendaftaran pasien. Setelah selesai pendaftaran, pasien menunggu untuk proses screening kesehatan. Yang ketiga, selanjutnya pada saat proses screening kesehatan, pasien akan diperiksa oleh dokter. Keempat, setelah melakukan screening kesehatan, pasien kemudian diberikan suntikan vaksin oleh perawat. Kelima, pasien kemudian menunggu selama 15 menit. Jika tidak ada keluhan, pasien diperbolehkan pulang. Yang pertama kita harus tahu adalah identifikasi entitas. Di soal atau di studi kasus, kita berhasil mengidentifikasi ada 4 entitas utama. Yang pertama ada pasien, petugas, dokter, dan perawat. Nah, kemudian dari situ kita identifikasi lagi siapa entitas yang mengalami proses paling banyak, dan ternyata di sini adalah pasien. Di sana dia melewati aktivitas paling banyak atau aktivitas utamanya. Nah, di sini ada aktivitas berupa pendaftaran, screening, dan juga vaksinasi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan proses-proses tersebut. Jadi yang pertama ada pendaftaran. Kemudian perlu diketahui lagi, perlu diingat bahwa setelah kotak itu harus oval, atau setelah aktivitas itu harus ada waiting atau queue. Nah, kemudian ada queue, kemudian ada screening. Nah, kemudian ada queue lagi atau waiting lagi karena habis kotak. Nah, kemudian habis queue ada vaksinasi. Nah, kemudian ada outside. Nah, outside ini kenapa? Karena di soal dikasih tahu bahwa pasien setelah melakukan vaksinasi dia akan boleh pulang. Berarti pasien di sini merupakan temporary entities. Nah, kemudian kita gambarkan garisnya. Misalkan di sini pasien itu warna merah.
Jadi dia dari luar itu langsung melakukan pendaftaran, kemudian masuk ke queue atau dia mengantre, kemudian melakukan screening, kemudian queue lagi, kemudian melakukan vaksinasi, nah kemudian baru keluar lagi. Dan nanti berlaku juga pada pasien, misal pasien baru, pasien 2, dia juga bakal dari outside, kemudian pendaftaran, masuk ke queue, masuk ke screening, masuk ke queue lagi, masuk ke vaksinasi, keluar. Begitu seterusnya untuk pasien-pasien lain. Nah kemudian untuk entitas kedua yaitu ada petugas. Nah untuk petugas dia kan di sini di pendaftaran, dia membantu peserta, membantu pasien lakukan pendaftaran. Kita coba warna kuning. Nah, pada saat peserta masuk pendaftaran, berarti dia kan posisinya idle dan langsung melakukan proses. Nah, statusnya dia membantu pasien dalam melakukan pendaftaran. Nah, setelah pasien dia keluar dari proses pendaftaran, maka dia statusnya idle lagi, atau istilahnya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, kemudian waktu ada pasien kedua datang, nah dia putar lagi, dia masuk pendaftaran lagi. Nah, setelah pasien 2 keluar, dia idle lagi atau dia nggak ada aktivitas lain gitu. Nah dia salah satunya karena petugas merupakan permanent entities atau dia nggak akan keluar dari sistem. Kemudian untuk entitas ketiga itu ada dokter, sama konsepnya sama dengan petugas. Jadi dia tuh merupakan permanent entities atau dia nggak keluar dari sistem. Jadi pada saat kita coba hijau, pada saat peserta keluar dari pendaftaran, dia kan ngantri. Nah setelah antri, dia akan masuk screening. Nah saat screening itu dokter kan membantu, jadi dia masuk. Ini dokter. Nah setelah pesertanya keluar screening, nah dia jadi tidak ada status lagi, tidak bekerja atau idle gitu. Terus menerus gitu, kayak peserta 2 masuk screening, maka dokter juga masuk. Waktu keluar, maka dokter statusnya berubah jadi idle, kayak gitu. Nah, kemudian untuk entitas yang terakhir yaitu perawat. Dia kan membantu vaksinasi. Nah, dia sama statusnya sebagai permanent entities. Kita coba ungu. Nah, pada saat pasien keluar dari screening, dia akan masuk ke queue, kemudian masuk vaksinasi. Nah, saat dia vaksinasi, dia akan dibantu sama perawat. Maka perawatnya juga ikut masuk. Nah, pada saat si pasiennya keluar, nah perawat juga kemudian statusnya jadi nggak ngapa-ngapain atau dia idle kayak gitu. Jadi ini gambaran umumnya ACD-nya. Yang pertama kita ulangi dari awal. Yang pertama pasien akan masuk, kemudian akan melakukan pendaftaran. Nah di pendaftaran ini akan dibantu oleh petugas. Nah pada saat peserta keluar, petugasnya berubah status menjadi idle. Kemudian peserta masuk queue, kemudian juga pasien masuk screening. Nah waktu di screening ini ada entitas lagi nih yang ikut membantu, yaitu dokter. Nah maka dokter masuk. Nah waktu selesai screening, status dokternya ini kan berubah jadi idle atau dia nggak ngapa-ngapain. Nah kemudian pasien masuk ke queue, kemudian masuk ke vaksinasi. Nah di vaksinasi ini kan tadi di soal dibantu oleh perawat. Nah makanya ada entitas lagi nih perawat. Perawat ini masuk sama dengan peserta juga masuk. Kemudian waktu peserta keluar rumah sakit, nah si perawat ini juga selesai melakukan vaksinasi, jadi dia idle statusnya. Kemudian yang nggak boleh lupa adalah melakukan keterangan. Nah di sini kita coba dari awal. Keterangannya tuh warna merah nih menunjukkan entitas apa. Misal merah nih pasien gitu. Nah kalian harus jangan lupa nih, karena ini salah satu indeks ACD. Nah kuning nih ternyata petugas. Kemudian yang selanjutnya hijau ini dokter, dan ungu ini perawat. Nah jadi indeks ini harus ada di setiap ACD. Terima kasih, selamat belajar.